bertemu lagi dengan contoh Anjeli dan Cici. adik-adik. Contoh mau tanya, gimana kabar adik-adik semuanya? Cici yakin dan berharap semua adik-adik baik dan Luar biasa. Nah adik-adik, hari ini kita mau mulai pada sekolah minggu kita. Kita mau memuji Tuhan dengan semangat dan sukacita. Ayo semuanya berdiri. Kita nyanyikan satu pujian. Hari ini harinya Tuhan. Ikuti gerakan contoh dan Cici ya. Sebelum kita melanjutkan pujian kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Ayo semuanya, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, ikuti contoh berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami masih bisa ibadah sekolah minggu. Berkati dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, kita masih mau menyanyikan satu lagu pujian. Kita menyanyikan lagu Happy Ya Happy. Nah adik-adik masih berdiri dan semangat memuji Tuhan ya. Ikuti gerakan contoh dan Cici. Kita masih mau memuji Tuhan dengan semangat dan sukacita. Kita nyanyikan satu pujian lagi. Oh sukacitaku. Ikuti gerakan contoh dan Cici ya. Sejak ku jumpa Yesus.
Nah, adik-adik, kita masih main satu lagu pujian lagi. Kita mainkan T-A-A-T, taat. Ya, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan T-A-A-T, taat ya. Ayo semuanya, kasih semangat lagi memuji Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan, adik-adik silahkan duduk yang baik, duduk yang tertib, dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, gimana nih kabarnya adik-adik? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Nah, sebelum adik-adik mendengarkan cerita, yuk ikut Cici berdoa dulu. Ikuti Cici berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami dapat mengikuti kebaktian sekolah minggu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita. Tuhan berkati kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, hari ini Cici akan menceritakan sebuah tema, yaitu Bapak Abram dipanggil oleh Tuhan. Nah, kira-kira adik tahu nggak siapa itu Bapak Abram? Di Alkitab tertulis kalau Bapak Abram adalah seorang yang sangat takut akan Tuhan, yang suka berdoa, suka memuji Tuhan, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Tapi suatu hari Tuhan menyuruh Bapak Abram untuk keluar dari kampung halamannya. Kira-kira kenapa ya? Bapak Abram sendiri ternyata tidak tahu apa tujuan Tuhan menyuruhnya keluar dari kampung halamannya. Tapi Bapak Abram tetap taat, tetap melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan. Ia bahkan membawa istrinya, yaitu Ibu Sarai, Lot yaitu keponakannya dan pelayannya. Ia saat itu berumur 75 tahun. Adik-adik bayangin 75 tahun, di umur yang sangat tua harus berjalan menuju tanah yang bahkan tidak dia ketahui. Namun ia tetap taat dan menuju tanah tersebut bersama keluarganya. Nah, melalui proses yang sangat panjang perjalanannya, ia pun sampai ke tanah yang diperintahkan Tuhan. Dan di sana Tuhan berkata kepada dia bahwa tanah itu adalah tanah yang akan diberikan Tuhan kepada Abram dan keturunannya. Ia pun membangun kemah untuk tinggal di sana dan mezbah untuk bernyanyi, memuji Tuhan, untuk berdoa dan memberikan persembahan bagi Tuhan. Mereka pun lama tinggal di sana. Mereka di sana untuk membangun mezbah Tuhan dan semuanya untuk Tuhan. Namun tiba-tiba terjadi kelaparan yang sangat hebat melanda negeri itu. Mereka pun terpaksa harus berpindah ke tanah Mesir untuk tetap bertahan hidup. Ia pun tahu bahwa istrinya adalah wanita yang parasnya sangat cantik dan diidamkan oleh laki-laki. Ia pun berpikir bahwa jika ia datang ke tanah Mesir membawa istrinya, mereka akan menginginkan istrinya dan membunuh dia. Ia pun membuat sebuah rencana untuk berbohong kepada mereka, mengatakan bahwa Ibu Sarai adalah adiknya, bukan istrinya. Dengan cara seperti itu mereka dapat bertahan hidup. Akhirnya ketika sampai di sana,
Raja Firaun pun melihat Ibu Sarai dengan paras yang sangat cantik dan terpana olehnya. Ia pun mengambil Ibu Sarai sebagai miliknya. Bapak Abram juga disambut dengan sangat baik dan diberikan hewan peliharaan seperti keledai, lembu, domba, dan budak laki-laki dan budak perempuan. Luar biasa, Raja Firaun memberikan hadiah yang sangat banyak kepada Bapak Abram karena ia menganggap Bapak Abram adalah kakak iparnya. Namun tiba-tiba terjadi tulah di tanah Mesir. Nah, adik-adik tahu nggak kenapa tiba-tiba terjadi tulah di tanah Mesir? Karena Tuhan murka atas perbuatan Raja Firaun. Raja Firaun telah mengambil hak milik orang lain. Hak milik orang lain apa itu? Adalah Ibu Sarai, yaitu istri Bapak Abram. Oleh karena itu terjadilah tulah untuk menghukum Raja Firaun dan seisi tanah Mesir tersebut. Lalu Raja Firaun murka dan marah kepada Bapak Abram dan berkata, "Mengapa engkau membohongi aku, mengatakan bahwa Ibu Sarai adalah adikmu dan bukan istrimu, sehingga kami harus terkena tulah seperti sekarang." Oleh karena itu Bapak Abram, Ibu Sarai dan segala kepunyaannya diusir dari tanah Mesir agar tulah di tanah Mesir dapat berhenti. Nah, dari cerita yang barusan kita dengar tadi, kita memang harus mendapatkan sebuah pesan bahwa Bapak Abram adalah seorang yang sangat taat kepada Tuhan. Ia melakukan semua perintah Tuhan tanpa tahu apa tujuan Tuhan. Kalau kita adik-adik disuruh ke suatu tempat tanpa kita tahu tempatnya, pasti kita nggak mau pergi kan? Namun Bapak Abram tetap melakukan apa perintah Tuhan. Ia pergi ke tanah tersebut, tinggal di sana dan membangun mezbah untuk Tuhan. Bahkan ketika ia sampai ke tanah Mesir pun, ia tetap membawa nama Tuhan dan Tuhan tetap menyertai dia. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus seperti Bapak Abram ya. Kita harus taat kepada Tuhan, taat kepada papa mama. Nah, adik-adik pasti pernah kalau papa mama menyuruh melakukan sesuatu, adik-adik pasti gak mau, adik-adik pasti menolak untuk melakukannya. Nah, mulai hari ini adik-adik harus belajar untuk taat kepada papa mama. Jadi kalau papa mama menyuruh untuk belajar, adik-adik harus belajar. Kalau papa mama menyuruh untuk mengerjakan PR, adik-adik harus mengerjakan PR. Ataupun papa mama mengajarkan untuk berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur, dan taat kepada Tuhan, adik-adik juga harus belajar untuk melakukan apa yang papa mama suruh. Oleh karena itu Tuhan akan sayang kepada anak-anak yang menuruti perkataan papa mama terlebih perkataan Tuhan. Sebaliknya Tuhan akan sedih kalau adik-adik tidak menuruti perkataan papa mama, apalagi perkataan Tuhan. Jadi mulai hari ini kita harus belajar untuk menuruti perkataan papa mama dan perkataan Tuhan. Nah, kita akan menutup, tapi sebelum itu kita akan baca dulu ayat hafalan pada minggu ini. Kita buka kitab kita yuk. Kita buka di Roma pasal 4 ayat 3b. Kita akan baca bersama ya. Kita buka dahulu Alkitab di Roma pasal 4 ayat 3b. Kita baca bersama ya. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sekali lagi kita baca secara perlahan dan bersama-sama ya. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, adik-adik bisa menghafal ayat ini di rumah, dan adik-adik bisa belajar untuk menjadi anak yang taat kepada Tuhan, taat kepada papa mama. Jadi Tuhan akan menyayangi setiap anak-anak yang menuruti perkataannya. Nah, kita akan tutup dengan doa. Cici akan berdoa untuk adik-adik semua. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami anak-anak-Mu telah mendengarkan cerita. Bimbing kami, ajar kami agar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, taat akan Tuhan, menuruti perkataan Tuhan dan papa mama. Agar kiranya kami menjadi anak-anak Tuhan yang disayang Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai di sini cerita kita. Sampai jumpa di minggu-minggu selanjutnya. Dadah. Nah, adik-adik, tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Ceritanya tentang apa, adik-adik? Ya, betul sekali. Ceritanya tentang Abraham taat kepada Tuhan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus mau taat kepada Tuhan Yesus dan juga kepada papa dan mama. Harus selalu mau mendengarkan nasihat mereka. Kita mau menutup ibadah sekolah minggu pada hari ini.
kita masih mau nyanyikan satu pujian, I Love You Jesus. Ayo adik-adik semuanya berdiri, kita nyanyikan pujian ini dengan semangat ya. Dan ikut kita akan contoh dari sini. Menutup ibadah sekolah minggu kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Ikuti doa contoh ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menyelesaikan sekolah minggu hari ini. Berkati kami semua agar menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan dan juga kepada Papa Mama. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Kami bersyukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan.